Oke, Mas. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Ferdy Yuman, tersangka kasus dugaan menghalangi proses penyidikan kasus yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nur Hadi. Dikatakan pelaksana harian Deputi Penindakan KPK Setio di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu tanggal 10 Januari tahun 2021, bahwa Ferdy Yuman ditahan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 10 Januari sampai dengan tanggal 29 Januari tahun 2021 di Rutan KPK Cabang Pondam Jaya Guntur. Pelaksana harian Deputi Penindakan KPK Setio juga menjelaskan bahwa sebagai upaya pencegahan virus corona COVID-19, Ferdy untuk sementara waktu akan diisolasi selama 14 hari di Rutan KPK Kafling C1, Rasuna Said. Atas perbuatannya, Ferdy Yuman disangkakan melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan penangkapan Ferdy Yuman dilakukan tim penindakan pada Sabtu tanggal 9 Januari tahun 2021 malam. Dengan penangkapan Ferdy Yuman, Nawawi mengultimatum para pihak yang berani menghalang-halangi proses penyidikan perkara yang ditangani KPK. Berikut keterangan pelaksana harian Deputi Penindakan KPK Setio di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu tanggal 10 Januari tahun 2021, kepada wartawan. Malam ini kami akan membacakan penetapan tersangka dan penahanan terkait dugaan tindak pidana korupsi, mencegah, merintangi, atau mengagalkan dalam perkara NHD dan kawan-kawan. Yang pertama, kami akan sampaikan informasi terkait dengan penetapan dan penahanan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan sengaja mencegah, merintangi, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dalam perkara NHD dan kawan-kawan. Yang kedua, perkara ini adalah pengembangan dari perkara suap terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI yang dilakukan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Setelah mencermati proses penyidikan dalam perkara sebelumnya dengan menetapkan 3 orang tersangka yaitu NHD, RZR, dan HS, saat ini 3 orang tersebut yang telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam perkembangan proses penyidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan pihak lain yang diduga mencegah, merintangi, dan menggagalkan penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pengurusan kasus di MA. Kemudian KPK membuka penyelidikan baru dan meningkatkan status perkara ke penyidikan dengan 1 orang tersangka yakni FY. Yang bersangkutan adalah swasta. Adapun kronologi penangkapan pada hari Jumat 8 Januari 2021, KPK mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan FY yang beralamat di wilayah salah satu alamat di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian tim bergerak ke lokasi dan berkoordinasi dengan Kepolisian Polda Jawa Timur serta dengan Kepala Lingkungan setempat untuk melakukan penangkapan. Sesampai di lokasi ternyata yang bersangkutan tidak ada, kemudian KPK melakukan pengamanan beberapa barang bukti, diantaranya dokumen, kemudian HP, serta 1 unit mobil Fortuner warna hitam. Tim selanjutnya melanjutkan pencarian FY dengan menghubungi Polresta Malang Kota dan Polsek Klojen untuk membantu menyisir keberadaan tersangka FY. Kurang lebih pukul 23.45 WIB, tim menemukan 1 unit mobil terparkir yang dicurigai adalah milik FY di salah satu hotel di wilayah Kota Malang yang dipergunakan
sebagai sarana untuk melarikan diri. Selanjutnya tersangka FY diamankan kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK guna mengikuti proses hukum selanjutnya. Terkait konstruksi perkara, diduga telah terjadi. Pada 11 Februari 2020, KPK menerbitkan DPO atau daftar pencarian orang atas nama tersangka HS, NHD, dan RZH. Sejak tahun 2017 sampai dengan 2019, FY bekerja sebagai supir untuk RZH dan keluarganya. Kemudian di awal tahun 2020, FY diminta oleh RZH untuk datang ke salah satu apartemen yang berada di Jakarta. Februari 2020, FY atas perintah RZH membuat perjanjian sewa menyewa rumah di Jalan Simpruk yang telah dilakukan penggeledahan saat itu dengan pemilik rumah dan sekaligus menyerahkan uang sewa secara tunai sebesar Rp490 juta. Pada bulan yang sama, NHD bersama dengan TZ dan keluarga NHD lainnya beserta 2 orang pembantunya menempati rumah di Jalan Simpruk di Jakarta Selatan tersebut. Juni 2020, sebagaimana rekan media ketahui, tim penyidik KPK telah melakukan pemantauan, kemudian melakukan penangkapan di lokasi tersebut, dan saat tiba di lokasi diduga FY telah menunggu di dalam sebuah mobil atau satu unit mobil dengan plat nomor yang diduga palsu yang telah terparkir di luar pintu gerbang dan kelihatan bersiap-siap untuk menjemput RZH bersama keluarganya. Saat tim mendekati mobil tersebut, FY dengan terburu-buru langsung meninggalkan lokasi dengan mengemudikan menggunakan kecepatan tinggi dan menghilang ke arah Senayan. Sedangkan tim KPK kembali ke arah rumah NHD dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan serta mengamankan NHD, RZH di dalam rumah tersebut. Pada bulan Juli 2020, tim penyidik KPK melakukan upaya penggeledahan di rumah keluarga FY yang berlokasi di Sidoarjo, Surabaya, namun FY dan pihak keluarganya saat itu tidak kooperatif. Termasuk juga dalam perkara sebelumnya dilakukan upaya pemanggilan, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir. Atas perbuatannya, FY disangkakan melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka FY dilakukan penahanan pertama selama 20 hari terhitung sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan 29 Januari 2021 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Namun, sebagai upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan KPK, maka yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan KPK Cabang KPK C1, dan sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan swab terhadap FY. Dalam hal ini tentunya KPK mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan informasi keberadaan tersangka, termasuk juga bantuan dari Polda Jawa Timur, kemudian Polresta Kota Malang, serta Polsek Klojen yang telah membantu dalam penanganan perkara ini, dan ini merupakan salah satu bentuk sinergi aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya, KPK menghimbau kepada siapapun, terutama pihak-pihak yang saat ini berhubungan terkait dalam perkara tindak pidana korupsi, mungkin statusnya sebagai saksi atau pihak-pihak lainnya, tidak dengan sengaja menghalangi penyidikan maupun penuntutan dan persidangan perkara korupsi. Karena KPK akan dengan tegas menindak pihak terkait. Apakah kemudian yang bersangkutan ini hanya karena kemudian menyiapkan mobil dan sebagainya? Tentunya kita melakukan penetapan terhadap yang bersangkutan itu
ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Tentunya kita melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan. Yang pertama, pada saat menyiapkan atau mencarikan tempat tinggal. Nah, di saat yang bersangkutan ini mencarikan, sebenarnya dia sudah tahu bahwa NHD dan RZA itu adalah statusnya DPO. Ya, itu yang pertama. Nah, dari situ dia tidak juga memberikan informasi atau mungkin melaporkan, ya, justru malah kemudian tidaknya melakukan hal-hal yang sesuai dengan permintaan NHD dan RZA. Nah, kemudian yang lain, pada saat seperti tadi yang saya sebutkan, pada saat penyidik melakukan kegiatan di lokasi di wilayah Simpruk itu, yang bersangkutan ada, gitu. Kemungkinan yang bersangkutan sudah mungkin apakah tahu atau mendapatkan atau perintah dari NHD atau RZA untuk menyiapkan dan melakukan rencana untuk pindah tempat. Ya, kemudian pada saat berusaha untuk didatangi oleh petugas, yang bersangkutan malah melarikan diri. Ya, kemudian ada hal-hal lain tentunya yang sifatnya teknis yang muncul dalam pemeriksaan saksi yang lain. Kemudian juga berdasarkan keterangan tersangka pada saat itu, ya, sehingga dianggap bahwa apa yang dilakukan oleh FY, oleh yang bersangkutan, itu adalah sebagai bentuk mencegah, merintangi, dan menghalangi proses penyidikan. Salah satunya adalah yang tadi saya sebutkan juga, dipanggil, dibuatkan surat panggilan dan dikirimkan, itu juga tidak hadir. Ya, kami mengirimkan dengan alamat yang jelas, tujuan yang jelas, ya, tetapi yang bersangkutan juga tidak hadir. Nah, inilah salah satu bentuk yang sesuai dengan kriteria pada pasal 21. Nah, bagaimana dengan tadi yang ditanyakan? Ada hal-hal yang ada 4 saksi, misalkan dari anggota BRIMOB, yang karena informasinya ditugaskan di wilayah lain, kebutuhan saksi dalam proses pemeriksaan perkara itu tentunya disesuaikan. Artinya, kalau memang masih diperlukan, tentu akan dibutuhkan dalam pemeriksaan penyidikan. Tapi kalau kemudian keterangan itu bisa, ya, diganti atau mungkin dipenuhi dan dilengkapi dengan keterangan yang lain atau alat bukti yang lain, yang tentunya hal-hal ini dikomunikasikan dan diekspos bersama dengan jaksa penuntut umum, maka hal ini tentunya bisa dikesampingkan. Kemudian terkait masalah TZ, yang berdasarkan informasi saat itu di kegiatan penggeledahan, ya, di rumahnya NHD dan TZ ada upaya-upaya untuk mungkin menghilangkan, membuang beberapa yang dokumen atau mungkin surat-surat yang bisa dianggap sebagai barang bukti. Ya, untuk sementara sampai dengan saat ini yang bersangkutan statusnya masih sebagai saksi. Tentunya nanti hal-hal ke depan kita akan melakukan telah kembali, kita akan kaji kembali dan kita lakukan diskusi kembali dengan pihak jaksa penuntut umum. Dan yang paling penting adalah melihat pada proses pelaksanaan persidangan. Siapa-siapa dalam proses persidangan itu yang kemudian nanti layak dan sesuai dengan informasi yang akan disampaikan, fakta hukumnya dan fakta perbuatan seperti apa yang terungkap dalam proses persidangan. Apakah ada hubungan FY dengan AS? Ya, sampai dengan saat ini kami belum melihat ada hubungan. Sementara kita melihat hubungan kerja yang saya sebutkan antara FY dengan RZA, yang bersangkutan pernah bekerja, pernah ikut dengan RZA. Demikian. Artinya kalau selama ini disebutkan bahwa FY ini ada hubungan kerabat, itu tidak benar, ya? Ya, nanti kami akan teliti kembali, ya, apakah yang bersangkutan itu betul-betul keluarganya, ya, keluarga kan tentu ada derajatnya, ada yang jauh, ada yang keluarga dekat dan sebagainya. Ya, tetapi kita melihat dari fakta perbuatan yang dilakukan, gitu, ya, karena sekian lama, ya, dari tahun 2015 terbit DPO,
kemudian kami melakukan atau permintaan DPO tersebut, mengirimkan permintaan kepada Mabes Polri, dan Barreskrim sudah menerbitkan DPO. Artinya dengan daftar pencarian tersebut seharusnya semua masyarakat tahu bahwa ada orang yang statusnya menjadi DPO. Nah, apalagi dengan yang bersangkutan orang dekat yang pernah bekerja, seharusnya mendukung dan membantu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Bukan malah kemudian menyiapkan, ya, membantu, ya, dengan cara-cara yang tadi sudah saya jelaskan. Mas Setio, ini mau perjelas saja bahwa apa memang betul, mungkin kalau keterangan bisa digantikan lah, keterangan saksi misalnya, soal 4 anggota BRIMOB. Tapi soal peran dia mengawal Nur Hadi kemana-mana, itu kan peran itu nggak bisa digantikan saksi lain. Terus kemudian peran, ya mungkin peran Rohiyani sebagai ajudan ataupun supir bisa diberikan keterangan, digantikan dengan keterangan lain, bisa saja dengan Reski atau bahkan tersangka Nur Hadi sendiri. Tapi peran bagaimana selama ini pengawalan yang diberikan 4 anggota BRIMOB itu kepada Nur Hadi dan keluarga Nur Hadi itu kan tidak bisa digantikan, gitu. Ya, bahwa baik. Gini, faktanya bahwa berkas perkara yang dibuat oleh penyidik saat itu sudah dinyatakan lengkap dan sekarang sudah masuk pada tahap pemeriksaan di persidangan. Saya kira itu saja jawabannya. Jadi mungkin supaya tidak membingungkan, ya, silakan nanti diikuti saja proses persidangannya seperti apa. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya yang hadir pada malam hari ini maupun melalui media sosial KPK.